Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang di masjid atau yang sedang online, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan pahala menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan 2 kemarin sudah selesai kita bahas tentang biografi Imam Nawawi yang mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sudah 2 pertemuan. Hari ini kita akan membahas full tentang isi dari hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi al-'azim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imama al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam 2 buku sahihnya. Sebetulnya hadis tentang niat itu banyak diriwayatkan oleh para imam-imam hadis. Dan juga kalau di Arba'in An-Nawawi, di sini hanya tertulis 1 periwayat saja atau 1 sanad saja, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya hadis itu punya 3 komponen. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Sanad itu apa? Orang yang mendengar hadis setelah Rasul, itu jalurnya namanya sanad. Dalam hadis ini sanadnya ditulis hanya 1 supaya tidak terlalu panjang penulisan sanadnya. Siapa yang ditulis? Di sini ditulis hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal hadis ini dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah setidaknya berjumlah 5 orang perawi. Di sini 1. Di
hadis Sahih Bukhari itu setidaknya ada 5 sanad yang menjadi jalur berjalannya hadis sampai kepada kita sekarang. Saya bacakan sanadnya. Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubairi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ada juga yang bilang At-Timi, annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab. Itu ada banyak nama kan? Pertama ada namanya Imam Humaydi, yang kedua ada namanya Sufyan, yang ketiga ada namanya Yahya, yang keempat ada namanya Muhammad bin Ibrahim, yang kelima ada namanya Alqamah ibn Waqqas. Jadi sebelum kita jelaskan tentang sanad hadis innamal a'malu binniyat, pertama hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi kitabi Badi'il Wahyi nomor 1, dalam kitab iman nomor 54, itu dalam Sahih Bukhari. Yang kedua ada dalam riwayat Imam Muslim Kitabul Imarah bab innamal a'malu binniyat, hadis nomor 1907. Kemudian ada dalam Abu Dawud di Sunan beliau Kitab Tolak bab fima uniya bihi at-talaq wan niyat, hadis nomor 2201. Kemudian dalam Sunan Tirmizi ada dalam kitab Fadailul Jihad bab man jaa fi man yuqatilu riya'an walidunya, itu nomor hadis 1641. Kemudian dalam Sunan Nasa'i dalam kitab At-Taharah bab an-niyah fil wudu, itu hadis 59 sampai 60. Kemudian Imam Ibnu Majah dalam sunannya kitab Zuhud bab an-niyah hadis 4227. Kemudian dalam Imam Ahmad di musnadnya ada hadis ke-43. Ibnul Jarud dalam kitab Al-Muntaqa hadis nomor 64. Imam Baihaqi dalam sunannya jilid keempat itu hadis nomor 235 bab man ughniya alaihi fi ayyami min syahri Ramadan. Banyak, intinya banyak ulama yang meriwayatkan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kemudian sekarang tadi kita membahas baru tentang siapa saja yang meriwayatkan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kemudian kedua, sekarang kita mau bahas sanad. Kemarin saya berjanji bahwasanya kita akan bongkar sanad-sanad hadis innamal a'malu binniyat. Hadis pertama yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Yang pertama ada sanadnya Imam Humaydi. Namanya siapa? Nama Imam Humaydi adalah Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaydi Al-Qurshi Al-Makki. Nama beliau panjangnya itu, maulud beliau wulida bi Makkah wa rahala ila Masr. Kemudian beliau pergi ke Mesir bersama Imam Syafi'i, beliau tinggal di Mesir. Imam Syafi'i sempat tinggal di Mesir dan makamnya beliau ada di Mesir di daerah namanya Sayyidah Aisyah. Imam Humaydi ini lahir di Mekah, kemudian beliau merantau ke negara Mesir bersama Imam Syafi'i. Kemudian Imam Humaydi punya guru. Siapa saja guru beliau? Gurunya Imam Humaydi adalah Imam Syafi'i. Oke? Gurunya Imam Humaydi adalah Imam Syafi'i. Artinya Imam Bukhari punya guru namanya Imam Humaydi. Imam Humaydi punya guru namanya Imam Syafi'i. Berarti gurunya Bukhari siapa? Imam Syafi'i juga. Silsilah keguruan antara Imam Humaydi dan Imam Bukhari bertemu kepada Imam Asy-Syafi'i. Artinya Imam Bukhari juga bermazhab. Makanya agak keliru yang mengatakan kita tidak perlu bermazhab.
Sedangkan Imam Bukhari saja yang hadisnya dipakai berguru kepada imam mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian murid-murid Imam Humaidi siapa saja? Murid beliau ya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Humaidi. Imam Humaidi berguru kepada Imam Syafi'i dan merantau ke Mesir. Kemudian Imam Humaidi meninggal kapan? Imam Humaidi ini meninggal di Mekah pada tahun 219 Hijriah atau tahun 221 Hijriah. Itu sanad yang pertama, Imam Humaidi. Sanad yang kedua ada namanya Imam Sufyan. Sufyan bin Uyainah Ibn Abi Imran Maimun nama beliau. Lahir di Kufah pada tahun 107 Hijriah, wafat pada tahun 198 Hijriah. Kemudian Imam Sufyan punya guru siapa? Guru Imam Sufyan namanya Amru bin Dinar. Yang kedua Ubaidillah bin Abi Yazid. Yang ketiga Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang kemudian murid beliau adalah Ibnu Jurayj. Kemudian murid yang kedua namanya Hammam bin Yahya, ketiga Humaidi, yang keempat Yahya Al-Qattan. Jadi dari dua ini saja, ulama itu senantiasa punya guru dan juga punya murid. Jadi kalau ada ulama yang berfatwa tapi dia tidak punya guru, berarti tidak mencontoh ulama. Kalau mau berfatwa harus punya guru. Imam Humaidi saja punya guru. Imam Sufyan bin Uyainah punya guru. Kemudian bahkan Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i bilang, kalau saja tidak ada Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, maka akan hilang ilmu di negeri Hijaz. Artinya Imam Syafi'i betul-betul mengakui kealiman Imam Sufyan bin Uyainah. Itu sanad yang kedua. Sanad yang ketiga namanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Siapa beliau? Nama panjang beliau adalah Yahya bin Sa'id bin Qais bin Umar bin Sahal Al-Ansari An-Naggari atau An-Najjari. Guru beliau siapa?